Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 10. Saat mereka menatap senyum dingin di wajah Lindong, para tetua senior kiri dan kanan langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, wajah mereka segera berubah muram. Meskipun fakta bahwa Lindong berhasil mengalahkan Teng Sa benar-benar mengejutkan, ini masih markas sekte boneka mengerikan. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Setiap anggota elit Ghastly Puppet Cult dengarkan, aktifkan formasi Grand Defensive. Saat perintah tetua senior kiri dan kanan memantul melintasi gunung, mereka yang awalnya mengejutkan para praktisi elit pemuja boneka mengerikan dengan cepat sadar kembali. Sepertinya alasan mengapa sekte boneka mengerikan bisa memiliki status seperti itu di Provinsi Great Desolate adalah karena mereka benar-benar terampil. Bahkan pada saat ini, para praktisi pemujaan boneka yang mengerikan itu masih tidak panik. Sebaliknya, sosok mereka muncul karena mereka masih berhasil tetap disiplin. Ledakan. Praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni dari segala arah di Gunung Black Yin yang misterius. Akhirnya, semua orang secara bersamaan membanting tinju mereka ke tanah. Kemudian, seluruh Gunung Black Yin yang misterius mulai bergetar dengan kuat. Berdasarkan adegan ini, itu seperti gempa bumi telah terjadi. Karena granit besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus tersandung dari gunung menyebabkan keributan meletus di tengah markas sekte boneka mengerikan. Astaga! Saat para praktisi elit pemuja boneka mengerikan itu membanting tinju mereka ke tanah bersama-sama, puncak gunung tiba-tiba terbelah. Kemudian, kolom cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan berkumpul di atas gunung Black Yin yang misterius dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, gambar formasi bercahaya yang sangat besar menyelimuti seluruh cakrawala. Gambar formasi raksasa yang bersinar ini mengeluarkan getaran Yuan Power yang sangat menakutkan. Semua orang tahu bahwa ini adalah formasi yang terbentuk dari kekuatan gabungan dari setiap praktisi elit pemuja boneka mengerikan. Bagaimanapun, kultus boneka mengerikan adalah salah satu dari 3 faksi teratas di Provinsi Great Desolate dan semua orang secara alami tahu bahwa mereka memiliki beberapa trik yang tersisa. Saat ini, sepertinya gambar formasi bercahaya yang menakutkan ini jelas merupakan trik terakhir dari sekte boneka mengerikan. Aku tidak pernah menyangka, Lindong benar-benar bisa memaksa sekte boneka mengerikan untuk menggunakan formasi pertahanan agung. Ketika Mulei melihat pemandangan ini, kelopak matanya berkedut. Sementara itu, kekaguman memenuhi suaranya. Formasi pertahanan besar ini sangat rumit untuk dibentuk. Alasan mengapa sekte boneka mengerikan bisa mengaktifkannya secepat ini adalah karena mereka sudah siap. Namun, setelah menjalankannya kali ini, itu akan membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk menggunakannya lagi. Oleh karena itu, dalam jangka waktu tersebut, Ghastly Puppet Cult akan kehilangan perlindungan dari Grand Defensive Formation dan mereka akan berada dalam bahaya kritis. Itu karena pada saat ini, jika faksi lain memilih untuk menyerang mereka, mereka akan kehilangan pertahanan mereka yang paling kuat. Ketika dia mendengar kata-kata Mulei, mata indah Mu Qianqian berkilauan dengan lembut, sebelum dia melirik yang pertama, hanya untuk menyadari bahwa kilatan aneh tidak berkilau di matanya. Saat ini, Teng Sa dikalahkan oleh Lindong di depan banyak orang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi dia dan sekte boneka mengerikan. Selain itu, mulai sekarang, sekte boneka mengerikan tidak perlu lagi nyali untuk membahas aliansi. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka mencobanya, mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan sambutan yang sama seperti yang mereka lakukan hari ini. Dengan Teng Sa terluka parah, sekte boneka mengerikan saat ini berada pada tahap yang paling rentan. Bagi faksi seperti Sekte Iblis Besar dan Aliansi Perkawinan, ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Dalam waktu setengah tahun ini, Teng Sa dengan ceroboh telah memperluas pengaruh Sekte Boneka Mengerikan dan telah menyebabkan banyak gesekan di antara mereka. Namun, karena Mulei dan Wu Zong tahu bahwa yang terakhir berada pada tahap manifestasi lanjutan, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun,
Saat ini, kesabaran mereka telah terbayar karena kesempatan emas akhirnya muncul dengan sendirinya. Mulai memiringkan kepalanya dan menatap Muzong, yang berdiri di sampingnya. Saat ini, yang terakhir juga meliriknya. Kemudian, kedua bibir mereka bergetar sebagai terowongan suara yang sangat lembut ke telinga masing-masing. Apakah kamu berencana untuk bergerak? Ini adalah kesempatan yang sempurna. Jika kita memberi Sekte Boneka Mengerikan kesempatan untuk pulih, di masa depan, seluruh provinsi Great Desolate pasti akan menjadi milik mereka. Ya, tapi mari kita tunggu dulu dan lihat bagaimana Lindong menangani situasi ini. Formasi pertahanan besar Sekte Boneka Mengerikan sangat kuat dan kami juga berada di dalamnya. Jika ada yang berubah, itu akan sangat merugikan kami. Ya, mari kita lihat bagaimana reaksi Lindong dulu. Mereka berdua adalah rubah tua yang licik. Mereka jelas menyadari bahwa jika mereka bergerak sekarang, mereka akan menyatakan perang habis-habisan dengan Sekte Boneka Mengerikan dan itu akan menjadi masalah yang sangat parah. Karena itu, jika mereka tidak sepenuhnya yakin akan kemenangan, mereka tidak akan mudah bergerak. Lindong, kamu terlalu berlebihan. Apakah menurutmu Sekte Boneka Mengerikan kami tidak bisa menanganimu? Petik 2. Sama seperti Mulei dan Wu Zong diam-diam berkomunikasi, di arena, ketika tetua senior kiri dan kanan melihat bahwa formasi telah berhasil diaktifkan, kemarahan di hati mereka langsung bangkit. Kemudian, mereka dengan cepat mengirim beberapa praktisi elit untuk mengambil Teng Sai yang terluka parah, sebelum mereka mengangkat kepala dan berteriak dengan marah. Di langit, Lindong menundukkan kepalanya dan melihat gambar formasi raksasa yang bersinar. Getaran Yuan Power yang bergelombang di atasnya sangat mengkhawatirkan. Faktanya, bahkan getaran Yuan Power pada serangan habis-habisan Teng Sa tidak dapat dibandingkan dengan gambar formasi yang bersinar ini. Terbukti, kali ini, Sekte Boneka Mengerikan telah sepenuhnya mengeksekusi gerakan tanda tangan terakhir mereka. Lindong, jika kamu bijaksana, cepat mundur sekarang. Sekte Boneka Mengerikan kami tidak menginginkan seorang internesin. Di bawah, suara keras sesepuh senior kiri dan kanan terus terdengar. Puff, seorang internesin. Apakah Anda pikir Anda bisa memaksanya? Petik 2. Namun, sehubungan dengan kata-kata mereka, Lindong memilih untuk tertawa sebagai gantinya formasi pertahanan besar The Ghastly Puppet Cult memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, itu tidak seperti dia tidak punya pilihan sama sekali. Karena dia telah berjanji untuk membantai Sekte Boneka Mengerikan hari ini, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Karena kamu memilih untuk menolak kebaikan kami dan ingin bunuh diri, maka Sekte Boneka Mengerikan kami akan memenuhi keinginanmu. Tetua senior kiri dan kanan sama-sama marah oleh tawa Lindong sampai wajah mereka berubah menjadi hijau seperti baja. Kemudian, kedua segel tangan mereka dengan cepat berubah. Seketika, serangkaian getaran Yuan Power yang menakutkan meletus dari gambar formasi bercahaya besar yang menutupi seluruh Sekte Boneka Mengerikan, sementara lingkaran cahaya yang bersinar dengan cepat melonjak. Swoosh! Sama seperti Yuan Power di atas formasi besar menutupi seluruh cakrawala, suara angin pecah terdengar. Segera, Little Flame dan Little Marten muncul di samping Lindong, sebelum mereka mengeluarkan raungan amarah yang rendah. Jelas, mereka bisa merasakan betapa tangguhnya formasi besar itu. Lindong, biarkan aku membantumu. Formasi besar ini cukup rumit. Little Marten bergumam pelan. Segera, itu berubah menjadi sinar cahaya kecil sebelum terowongan ke tubuh Lindong. Seketika, cahaya ungu aneh menyembur ke mata yang terakhir. Sehubungan dengan tawarannya, Lindong memilih untuk tidak menolaknya. Meskipun dia berada di atas angin dalam perang kata-kata, dia tidak berani meremehkan formasi pertahanan besar ini. Bagaimanapun, ini adalah formasi raksasa yang merupakan upaya gabungan dari banyak praktisi elit pemuja boneka mengerikan. Karena itu, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin benar-benar mati di tempat ini. Gemuruh jatuh. Saat Little Marten masuk ke dalam tubuh Lindong, gambar formasi bercahaya besar di bawah tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti guntur. Kemudian, lingkaran cahaya bercahaya menyerbu dari segala arah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sebelum akhirnya berkumpul di tengah gambar bercahaya itu. Lindong, serahkan hidupmu. Ketika mereka merasakan bahwa kekuatan Yuan yang tangguh di atas gambar formasi akan meletus seperti gunung berapi, para tetua senior kiri dan kanan langsung meraung dengan marah. Selanjutnya, segel tangan mereka berubah sebelum gambar formasi itu tiba-tiba bergetar. Kemudian,
sinar cahaya seperti pelangi meletus dari dalam gambar formasi dengan swoosh keras. Sinar cahaya itu melintas di cakrawala dan sepertinya seluruh langit ini terbelah menjadi dua oleh sinar cahaya yang merusak ini. Di mana-mana sinar cahaya melintas, itu meninggalkan bekas yang terlihat di langit. Serangan mengerikan ini menyebabkan semua orang di sini merasakan ketakutan aneh yang menjalari tulang mereka. Bahkan seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk melarikan diri dari serangan seperti itu. Berdasarkan perhitungan Mulei dan yang lainnya, serangan ini mungkin lebih kuat dari apapun yang bisa dilakukan oleh praktisi manifestasi tingkat lanjut. Sebuah sinar bersinar melintas di langit sebagai ekspresi Lin Dong berubah serius juga. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia benar-benar langsung duduk di udara, sebelum segel tangannya berubah. Kemudian, simbol kuno yang dipenuhi dengan aroma kuno dengan cepat muncul dari atas kepalanya. Saat disemprotkan, itu menyebabkan angin mengamuk sebelum berubah menjadi lubang hitam besar di atas kepala Lindong. Seni melahap semuanya. Raungan yang dalam tiba-tiba bergema di dalam hati Lindong. Segera, lubang hitam itu mulai menggeliat dengan cepat, sebelum kekuatan devouring yang sangat hebat menyembur keluar dari dalam. Saat kekuatan pemakan itu menyapu, sinar cahaya yang keluar dari langit tiba-tiba menghilang, seolah-olah ditelan oleh lubang hitam itu. Swoosh! Di bawah tatapan dari kerumunan yang tersebar di seluruh gunung, sinar cahaya destruktif yang bahkan dapat mengancam seorang praktisi tahap manifestasi langsung menembak ke dalam lubang hitam yang menggeliat itu. Ledakan! Ketika mereka melihat pemandangan ini, senyum berbisa langsung melintas di wajah para tetua kiri dan kanan, sebelum segel tangan mereka berubah saat mereka berteriak. Gedebuk. Setelah mereka berdua berteriak, suara memekakan telinga tiba-tiba meletus dari dalam lubang hitam. Kemudian, getaran Yuan Power yang sangat buas secara maniak menyapu. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya mereka berencana untuk menghancurkan lubang hitam dengan paksa. Apakah kamu percaya bahwa simbol leluhur yang melahap akan dihancurkan oleh seranganmu? Makanlah. Tubuh Lindong mulai bergetar hebat karena kejutan itu. Namun, kilatan berbisa segera melintas di matanya. Sementara itu, pancaran cahaya ungu di matanya menjadi semakin cemerlang, sementara ukuran lubang hitam itu langsung bertambah beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, Devouring Force juga melonjak dengan cepat. Bas-bas. Setelah Devouring Force melonjak, badai Yuan Power yang menyembur keluar dari lubang hitam mulai menghilang secara instan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sementara itu, berkas cahaya yang meletus dari dalam lubang hitam itu langsung dilahap. Hua, ketika mereka melihat bahwa Lindong telah dengan paksa mencegat serangan formasi bercahaya itu, serangkaian seruan tak percaya langsung meletus di arena. Faktanya, ketakutan bahkan muncul di mata para tetua senior kiri dan kanan itu. Lagi pula, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lindong benar-benar bisa mencegat serangan yang begitu mengerikan. Formasi kotoran anjingmu hanya begitu. Saat pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kagum, di udara, Lindong berdiri. Kemudian, telapak tangannya berputar, sementara Devouring Force langsung muncul di bawah tinjunya, sebelum dia melakukan pukulan. Tinju melahap. Setelah meninju, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah tinju Lindong, sebelum mereka berubah menjadi angin kekuatan ganas dan dengan sungguh-sungguh menghantam gambar formasi yang bersinar itu. Bum bum bum. Setelah mereka terkena tinjunya, lubang hitam mikro yang tak terhitung jumlahnya memanjang, sementara kekuatan Devouring meletus. Kemudian, getaran Yuan Power pada formasi raksasa itu mulai menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebelum seluruh formasi langsung hancur dengan retakan keras. Basci. Basci. Setelah formasi besar itu meledak, para praktisi sekte boneka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat sebelum kebanyakan dari mereka segera memuntahkan seteguk darah segar. Seketika, bau darah yang kuat menyebar ke seluruh puncak gunung. Di arena, ketika para pemimpin sekte lain melihat pemandangan yang menyedihkan ini, mereka langsung menghirup udara dingin di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa kali ini, sekte boneka mengerikan benar-benar telah selesai. Di puncak gunung Black Yin yang sangat besar, banyak praktisi kultus boneka mengerikan yang mengerang menutupi tanah sementara lolongan kesedihan yang menyedihkan terus terdengar. Lindong telah secara paksa menghancurkan formasi besar, menyebabkan pukulan yang sangat besar bagi mereka. Jika bukan karena jumlah mereka banyak, kemungkinan cukup banyak dari mereka akan langsung terbunuh di tempat. Celepuk. Di alun-alun,
Rona kemerahan juga muncul di wajah para tetua kiri dan kanan kultus wayang mengerikan, sebelum mereka tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar dan aura mereka langsung layu. Mata mereka dipenuhi dengan teror yang tebal dan tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekte yang melindungi formasi besar yang didukung oleh semua praktisi di sekte boneka mengerikan akan benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Bahkan di puncak Tengsa, sangat sulit baginya untuk melakukannya. Di sekitar alun-alun, berbagai praktisi dari Provinsi Great Desolate menyaksikan pemandangan ini dengan waspada di mata mereka. Orang-orang yang awalnya berpikir bahwa Lindong ada di sini untuk membuang nyawanya sekarang menutup mulut mereka dengan rapat. Bahkan faksi sekuat sekte boneka mengerikan telah menderita kekalahan telak di tangan Lindong, siapa lagi yang bisa menghentikan dewa pembunuhan di Provinsi Great Desolate ini. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lindong di langit perlahan menghembuskan napas saat kilau hitam keunguan di matanya memudar. Matanya sekarang jauh lebih redup dari sebelumnya, pertempuran besar hari ini telah memakan korban yang mengerikan baginya. Jika bukan karena keberadaan simbol leluhur yang memakan, kemungkinan besar Lindong harus mundur sementara ketika sekte boneka mengerikan mengeluarkan sekte mereka yang melindungi formasi besar sebelumnya. Tetapi meskipun demikian, saat ini dia merasakan gelombang kelemahan yang memancar dari tubuhnya. Bersaing melawan seluruh sekte sendirian, terlebih lagi, itu adalah sekte boneka mengerikan yang kuat. Tindakan ini akan membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan, setidaknya, dari apa yang Lindong pikirkan, jika itu adalah praktisi normal, 3 praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan menjadi minimum yang diperlukan untuk mendorong sekte boneka mengerikan ke tahap ini. Sementara Lindong telah menyelesaikan prestasi luar biasa ini dengan kekuatan manifestasi setengah langkah. Meskipun dia mendapat bantuan Little Marten di saat-saat terakhir, ini tidak melemahkan keagungannya yang mendominasi sama sekali. Prestasi seperti itu, belum lagi Provinsi Great Desolate, bahkan di seluruh Greatian Empire, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mencapai ini. Lindong, meskipun kekuatan sekte boneka mengerikan telah mengalami luka parah, bagaimanapun juga mereka masih memiliki energi yang tersisa. Anda telah menghabiskan terlalu banyak energi. Jika Anda terus mengalami pertempuran keras seperti sebelumnya, Anda tidak akan bertahan lama. Little Marten muncul di bahu Lindong dan melihat ke bawah. Pada saat ini, sejumlah besar praktisi sekte boneka mengerikan sedang bergerak dari kota boneka mengerikan ke puncak gunung. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak menonjol, bagaimanapun juga jumlahnya banyak dan kondisi Lindong saat ini tidak terlalu baik. Tengsa masih belum mati. Aku harus menyingkirkannya atau masalah ini tidak akan ada habisnya. Lindong menjawab dengan suara rendah. Dia mengerti betapa tangguhnya seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Sebelumnya, ia telah menggunakan banyak cara sebelum dapat memanfaatkan kesempatan untuk melukai Tengsa secara serius. Jika mereka mundur kali ini, apakah mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Kali ini, Tengsa ceroboh. Jika dia telah menggunakan sekte yang melindungi formasi besar sejak awal, mengingat kekuatannya dan dengan dia mengendalikan formasi, bahkan jika Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap ditambah bantuan Little Marten, mereka hanya akan dapat melarikan diri. Kecerobohan semacam ini tidak akan muncul di Tengsa untuk kedua kalinya, dan Lindong tidak berniat memberinya kesempatan kedua ini. Untuk menghilangkan rumput, seseorang perlu mencabut akarnya. Atau yang lain, tidak akan ada akhir untuk masalah ini. Lindong melihat ke arah puncak gunung Black Yin yang misterius, di mana sekelompok besar praktisi pemujaan boneka mengerikan keluar sebelum menatapnya dengan ketakutan. Sepertinya Lindong telah sepenuhnya mengukir dirinya ke dalam hati anggota sekte boneka mengerikan setelah pertempuran besar hari ini. Karena begitu, cepat lakukan. Manfaatkan kekacauan untuk membunuh Tengsa dan sekte boneka mengerikan akan mengikuti dan runtuh. Jika mereka kehilangan Tengsa, faksi-faksi yang memiliki dendam terhadap sekte boneka mengerikan pasti akan menerkam kesempatan ini. Hehe, pada saat itu, sekte boneka mengerikan ini bahkan mungkin benar-benar musnah dari Provinsi Great Desolate. Ketika melihat Lindong bertahan, Marten kecil merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Sifatnya sama dengan tidak mau memelihara harimau yang akan membawa bencana. Jika ada kesempatan, itu akan langsung bergerak dan tidak memberi musuh kesempatan untuk bertahan hidup. Lindong tertawa kecil sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Sosoknya bergerak, perlahan turun dari langit sementara banyak praktisi pemujaan boneka yang mengerikan menyaksikan dengan ketakutan.
Setelah melihat Lindong turun, para praktisi sekte boneka mengerikan buru-buru mundur, melindungi sosok Teng Sa yang terluka parah dan sangat menyesal ditambah anggota peringkat tinggi lainnya di belakang mereka. Lindong, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Teng Sa saat ini telah beristirahat sebentar terengah-engah. Meskipun auranya masih lemah, tidak dapat ditoleransi baginya untuk tidak berbicara saat ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, membersihkan darah dari sekte boneka mengerikan. Lindong dengan dingin tertawa sambil menatap Teng Sa yang benar-benar babak belur dan kelelahan. Sulit untuk membayangkan bahwa belum lama ini, pemimpin sekte boneka mengerikan ini sedang membicarakan hal-hal penting di tempat ini, dengan harapan dapat menyatukan banyak faksi di Provinsi Great Desolate, dan memaksa diri mereka masuk ke dalam jajaran kerajaan Yan Agung faksi. Nada bicara Lindong agak datar. Namun, nada datar ini mengandung niat membunuh yang sedingin es. Wajah Teng Sa berkedut. Meskipun situasi saat ini sangat buruk, bagaimanapun juga dia adalah karakter yang tangguh. Segera, dia menjawab, Lindong, sebelumnya, sekte boneka mengerikan saya memang salah, tetapi sekarang Anda telah memaksa sekte boneka mengerikan saya ke keadaan seperti itu, keadilan dapat dianggap telah ditegakkan. Selama Anda setuju untuk menghentikan masalah ini, tidak peduli apa yang Anda inginkan, selama itu dalam arti kultus boneka mengerikan saya, kami akan menawarkannya kepada Anda dengan kedua tangan. Bahkan jika kamu ingin menjadi pemimpin dari sekte boneka mengerikan, aku akan memberikannya padamu. Mengingat kekuatan kita, jika kita bergandengan tangan, kita pasti akan mendapat tempat di Kekaisaran Yan Besar. Pada saat itu, semua orang di Kekaisaran Yan Besar hanya bisa melihat ke posisimu. Orang tidak bisa tidak mengakui bahwa Teng Sa agak berani. Bahkan pada saat seperti ini, dia bahkan akan menyerahkan posisinya kepada orang lain. Terlebih lagi, istilah yang dia bicarakan memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak orang. Namun, Lindong tidak sedikit pun tertarik untuk menjadi pemimpin sekte. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa mengingat karakter kejam Teng Sa, membiarkan Teng Sa hidup tidak diragukan lagi sama dengan menghancurkan Lindong. Hehe, Teng Sa, sampai sekarang kamu masih menggunakan trik rendahan semacam ini. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu meremehkan adik kecil Lindong ini? Namun, tepat saat Lindong hendak berbicara, sebuah tawa tiba-tiba bergema di alun-alun di belakang, segera menarik tatapan semua orang di alun-alun. Mulai, mata Teng Sa tiba-tiba menjadi gelap saat tatapannya bergeser. Dia menatap belati ke arah Mulai saat dia berkata dengan berbisa, Mulai, kamu akhirnya bergerak. Teng Sa, kamu terlalu mendominasi. Kesulitan sekte boneka mengerikan saat ini sama sekali tidak mengejutkan. Selain Mulai, Wu Zong juga tertawa dingin saat dia berbicara. Tatapannya menyapu tempat itu saat dia melanjutkan dengan suara rendah, saya percaya bahwa berbagai pemimpin sekte juga telah diancam oleh Teng Sa. Untungnya, adik Lindong telah muncul hari ini. Aliansi bela diriku dan sekte iblis besar secara resmi menyatakan perang melawan sekte boneka mengerikan. Tindakan tiba-tiba ini segera menyebabkan ekspresi para pemimpin sekte lain berubah, terutama yang telah disuap oleh sekte boneka mengerikan, ekspresi mereka berfluktuasi bahkan lebih keras. Pemimpin sekte Mu dan Wu benar, Teng Sa terlalu mendominasi. Sekte roh kayu saya telah mengalami ini untuk waktu yang lama, hari ini, kami menemani mereka berdua dan secara resmi menyatakan perang. Keheningan ini tidak berlangsung lama ketika seorang pemimpin sekte berbicara dengan tegas. Jelas bahwa keluhan yang dikumpulkan oleh sekte boneka mengerikan agak dalam. Di masa lalu, ada kekuatan kuat Teng Sa untuk menekannya, tapi sekarang, Teng Sa dalam keadaan menyesal dan intimidasinya tidak ada lagi, segera menyebabkan orang meledak. Saya setuju, sekte pedang harimau saya juga tidak bisa hidup berdampingan dengan sekte boneka mengerikan, kami ingin mereka membayar hutang merebut gunung kami. Dengan seseorang untuk mengambil langkah pertama, itu segera menyebabkan reaksi berantai. Satu persatu, para pemimpin sekte dengan cepat memperjelas posisi mereka. Mereka yang awalnya disuap oleh sekte boneka mengerikan juga segera berubah sisi ketika mereka melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap, kultus boneka mengerikan mendapati diri mereka benar-benar sendirian dan dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Awalnya, Lindong terpana oleh adegan ini, tetapi ekspresi mengejek dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menyilangkan tangannya saat dia melihat para pemimpin sekte yang tiba-tiba marah. Kalian semua, Teng Sa jelas sangat marah. Secara khusus,
Ketika dia melihat beberapa sekte yang awalnya dia setujui untuk benar-benar berteriak keras untuk menggulingkan sekte boneka mengerikan, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan hampir memuntahkan seteguk darah segar lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kultus boneka mengerikanku takut pada kebaikan kelas 2 seperti kalian semua? Membunuh mereka. Mata Tengsa merah darah, tidak lagi mampu menahan amarah di hatinya saat dia dengan ganas meraung. Tengsa, kamu masih berani marah dalam situasi ini. Namun, Tengsa saat ini jelas tidak lagi memiliki intimidasi dari sebelumnya. Mulei dan Wu Zong mencibir saat tangan mereka melambai. Pasukan elit yang datang bersama mereka dengan cepat menyerbu ke depan, menghentikan para praktisi pemujaan boneka yang mengerikan. Segera, puncak gunung menjadi sangat kacau, namun, kali ini tidak ada hubungannya dengan Lindong. Orang-orang ini berubah agak cepat, segera berselisih dengan sekte boneka mengerikan ketika mereka melihat momentum berubah. Little Marten menyaksikan alun-alun yang kacau dan tidak bisa menahan senyum. Cara ini jauh lebih mudah bagi mereka. Dengan pasukan dari berbagai sekte yang melibatkan diri, Lindong tidak perlu lagi khawatir akan diserang dari semua sisi oleh para praktisi pemujaan wayang mengerikan. Lindong tertawa dengan sikap acuh tak acuh. Dia tahu bahwa sekte iblis besar dan aliansi bela diri tentu tidak mau membiarkan sekte boneka mengerikan menguasai mereka. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun, bagi sekte boneka mengerikan, ini adalah pukulan fatal. Kita bisa bicara nanti, mari kita tangkap Tengsa dulu. Mata Lindong memindai area itu dan menemukan Tengsa terus-menerus mundur ke belakang gunung di bawah perlindungan beberapa praktisi pemujaan boneka yang mengerikan. Sepertinya mereka tahu bahwa selama Tengsa hidup, sekte boneka yang mengerikan akan dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Adapun sarang tua ini, meskipun mereka telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, tidak ada gunanya menukar hidup mereka untuk itu. Berencana pergi. Namun, Lindong hanya mencibir pada mereka dan berjalan menuju Tengsa. Ketika praktisi pemujaan boneka mengerikan di sekitarnya melihat ini, mereka segera bergerak untuk menghentikannya. Tetapi sebelum mereka bisa mendekati Lindong, mereka dibungkus oleh gelembung kristal seperti membran energi mental. Hanya suara, bang, pengap yang bisa terdengar saat sosok demi sosok meledak menjadi kabut berdarah. Di tengah kabut berdarah, kecepatan Lindong tidak cepat atau lambat. Dia tampak seperti malaikat maut, pemandangan yang sangat mengerikan. Saat dia berjalan, para praktisi sekte boneka mengerikan yang ingin masuk semuanya meledak menjadi kabut berdarah. Adegan ini tidak hanya menyebabkan wajah para praktisi pemujaan boneka mengerikan menjadi berwarna, tetapi juga sekte iblis besar dan pasukan faksi lainnya menggigil ketakutan. Di ujung jalan berdarah, Lindong akhirnya muncul di depan Tengsa. Ekspresinya adalah salah satu ketidakpedulian saat dia menatap pemimpin sekte yang menyebabkan dia melarikan diri dengan menyedihkan setengah tahun sebelumnya, sebelum dia perlahan mengulurkan tangannya. Jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu menangkap Little Flame. Suara Lindong datar dan tanpa emosi saat lubang hitam tiba-tiba menyebar dari tengah telapak tangannya. Saat ia menatap lubang hitam, ekspresi Tengsa langsung berubah putih pucat. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya musuh yang dia tarik ke sekte boneka mengerikan. Namun, saat ini, penyesalan sudah kehilangan semua efeknya. Mulai saat ini, nama sekte boneka mengerikan akan dihapus dari provinsi Great Desolate. Semua ini karena mereka telah menyinggung seorang pemuda. Pemuda yang dikenal sebagai Lindong. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai. Bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.